Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rama Kaisar Nabil, absen 27. Pada kali ini saya akan mempresentasikan communication skill. Pengertian komunikasi. Menurut Harold Laswell, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media. Menurut Ursanto, komunikasi adalah proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Menurut Cherry, komunikasi berasal dari kata Latin communico yang artinya membagi. Dari pengertian menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan, berita, atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan berbagi makna. Selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yang pertama, komunikator adalah individu atau entitas yang menyampaikan pesan atau informasi. Kedua adalah pesan, informasi atau pesan yang disampaikan. Ketiga, channel adalah media atau jalur yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Keempat, encoding, proses mengubah informasi menjadi pesan. Kelima, decoding, proses menafsirkan pesan yang diterima. Keenam, komunikan adalah orang yang menerima atau menafsirkan pesan. Dan yang terakhir adalah feedback, yaitu tanggapan dari penerima pesan. Nomor 2, jenis-jenis komunitas. Yang pertama adalah berdasarkan cara penyampaian informasi. Komunikasi tertulis. Penyampaian informasi dilakukan dalam bentuk tulisan seperti surat, email, laporan, pesan teks, dan dokumen resmi. Komunikasi lisan. Penyampaian informasi dilakukan secara langsung melalui ucapan, baik secara tatap muka maupun melalui media telepon dan video call. Kedua yaitu berdasarkan aliran informasi. Komunikasi satu arah. Informasi hanya mengalir dari satu pihak ke pihak lain tanpa adanya respon langsung. Komunikasi dua arah. Informasi mengalir secara timbal balik antara dua pihak, memungkinkan adanya umpan balik dan diskusi. Ketiga, berdasarkan perilaku. Komunikasi formal. Komunikasi yang dilakukan sesuai aturan dan struktur yang ditetapkan, biasanya dalam lingkungan resmi seperti perusahaan, pemerintahan, atau akademik. Komunikasi informal. Komunikasi yang terjadi secara spontan tanpa aturan yang ketat, biasanya terjadi dalam pergaulan sehari-hari. Komunikasi nonformal. Komunikasi yang berada di antara komunikasi formal dan informal, biasanya terjadi dalam komunitas atau organisasi yang tidak terlalu ketat dalam aturan tetapi tetap memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan ruang lingkup. Komunikasi internal. Komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi atau kelompok, seperti komunikasi antar karyawan dalam perusahaan atau antar siswa di sekolah. Komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi antar. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lori Gita Pestari, absen 28, kelas X PH 10. Di sini saya akan menjelaskan materi 456. Sebelumnya materinya sudah dijelaskan dengan Kaisar 123. 4. Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran informasi atau perasaan yang menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Ciri-ciri komunikasi efektif. 1. Jelas dan ringkas.
Pesan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. 2. Tepat sasaran. Pesan disesuaikan dengan karakteristik penerima seperti usia, latar belakang, dan tingkat pendidikan. 3. Dua arah. Komunikasi melibatkan interaksi aktif antara pengirim dan penerima dengan adanya umpan balik dan kesempatan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. 4. Empati. Pengirim memahami dan menghargai perasaan serta sudut pandang penerima. Fungsi dan manfaat komunikasi efektif. Fungsi penyampaian informasi, ekspresi diri, membangun hubungan, pengaruh, dan persuasi, penyelesaian konflik. Manfaat meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan, mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kepuasan, meningkatkan kemampuan diri. 5. Komunikasi dengan pelanggan SOP. 1. SOP penanganan panggilan telepon. 2. SOP penanganan keluhan pelanggan. 3. SOP balasan email pelanggan. 4. SOP penanganan chat pelanggan. 5. SOP interaksi di media sosial. 6. SOP penanganan pelanggan yang marah. 7. SOP penanganan pelanggan FIP. 8. SOP penanganan flashback pelanggan. 9. SOP penanganan pelanggan di toko fisik. Komunikasi dengan kolega. Kolega adalah rekan kerja atau orang-orang yang bekerja dalam lingkungan yang sama atau memiliki profesi yang sama. Dalam konteks komunikasi, kolega adalah orang-orang dengan siapa kita berinteraksi secara teratur dalam konteks pekerjaan. Contoh komunikasi dengan kolega: menanyakan tugas, memberikan informasi, meminta bantuan, memberi apresiasi, sapaan, dan percakapan ringan. Manfaat komunikasi dengan kolega: meningkatkan produktivitas. Komunikasi yang efektif membantu menghindari kesalahpahaman dan mempercepat penyelesaian tugas. Kedua, membangun hubungan positif. Komunikasi yang baik menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan meningkatkan semangat tim. 3. Meningkatkan kolaborasi. Komunikasi yang terbuka memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan yang mengarah pada inovasi. 6. Komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah bidang studi yang meneliti bagaimana orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda berkomunikasi satu sama lain. Contoh cara bicara antar budaya menanyakan kabar. 1. Batak, tegas, lugas, dan kadang terdengar keras. Contoh, songon dia kabar, bagaimana kabar? 2. Minang, santun, menggunakan perumpamaan atau pepatah pepitih dan kadang menggunakan kata kiasan. Contoh, baha kabayo, bagaimana kabar? 3. Sunda, lembut, ramah, dan menggunakan intonasi yang naik turun. Contoh, kumaha damang, bagaimana kabarnya? 4. Jawa, halus, sopan, dan menggunakan tingkat bahasa. Contoh, piye kabare, bagaimana kabarnya? 5. Bugis, cenderung lugas, tegas, dan terkadang terdengar keras. Contoh, aga kareba atau bagaimana kabar. Kesimpulan, komunikasi efektif adalah kunci sukses dalam berbagai aspek kehidupan, baik personal atau profesional. Kemampuan untuk menyampaikan dengan menerima informasi dengan jelas, tepat, dan penuh pemahaman. Ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami konteks, dan beradaptasi dengan audiens. Sekian presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih Om. Santi Om.